Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan kepada saya untuk bisa melakukan presentasi mengenai salah satu jurnal penelitian dari seorang peneliti bernama Ranti Melasari dan juga rekannya Sukesi dengan judul penelitian Pengaruh Kesesuaian Kompensasi, Sistem Informasi Akuntansi, dan Keefektifan Pengendalian Internal terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi pada Perbankan di Tembilahan. Sebelum kita lanjut masuk ke dalam materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Widya Sari Khairunisa dengan nomor NIM 20055230414. Saya mahasiswa Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teguh Bang Unisbank Semarang. Kiranya demikian perkenalan singkat saya, tanpa panjang lebar, izinkan saya untuk masuk ke dalam materi yang rekan-rekan semua. Bagian pertama yang akan saya jelaskan yaitu bagian pendahuluan. Di sini saya akan menjelaskan tentang peranan bank yang memiliki fungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan juga menyalurkan kembali dananya kepada masyarakat. Hubungan antara bank dan nasabah didasarkan pada unsur saling percaya dan juga dasar hukum. Bank hanya dapat melakukan kegiatan dan mengembangkan banknya apabila masyarakat percaya untuk menempatkan uangnya dalam produk-produk perbankan yang ada. Berdasarkan kepercayaan dari masyarakat tersebutlah, maka bank dapat memobilisasi dananya dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Salah satu permasalahan atau kasus dalam dunia perbankan yang sangat sering dan juga meresahkan yaitu kecurangan akuntansi atau disebut dengan fraud. Menurut jurnal tersebut, pada dasarnya ada dua tipe kecurangan yang terjadi di suatu instansi ataupun perbankan, yaitu eksternal dan juga internal. Kecurangan eksternal yaitu kecurangan yang dilakukan oleh pihak luar terhadap perbankan, sedangkan kecurangan internal yaitu tindakan ilegal dari karyawan, manajer maupun eksekutif terhadap perbankan. Bank Indonesia mencatat pada tahun 2019 terdapat kasus fraud tentang penggelapan 11 dana nasabah senilai total 11 miliar rupiah yang dilakukan oleh oknum karyawan di salah satu bank BUMN. Ada pula kasus kepala salah satu bank BUMN menggelapkan dan membawa uang nasabah sekitar sebesar 7,7 miliar. Dan juga ada kasus pembobolan kantor kas Bank Rakyat Indonesia atau BRI di Tamini Square yang melibatkan supervisor kantor kas tersebut dibantu oleh 4 tersangka dari luar bank. Modusnya membuka rekening atas nama tersangka di luar bank. Uang tersebut ditransferkan ke rekening yang lain sebesar 6 juta dolar AS. Untuk slide selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang alasan terjadinya kecurangan akuntansi. Kecurangan akuntansi sendiri seringkali dipicu oleh perusahaan yang ingin agar laporan keuangannya tampak lebih baik. Faktor lain yang dapat memicu terjadinya kecurangan yaitu tekanan pada karyawan yang umumnya muncul karena kompensasi yang tidak sesuai. Karyawan akan melakukan kecurangan karena ketidakpuasan dengan kompensasi yang mereka terima atas apa yang telah dikerjakan. Sistem informasi akuntansi sangat penting dalam mencapai efisiensi dan efektivitas perusahaan, sehingga mencegah kecurangan dapat dilakukan sedini mungkin. Sistem informasi akuntansi yaitu sebuah sistem pengolahan data-data dengan menerapkan teknologi komputer, baik hardware maupun software. Konsep pengembangan sistem dalam satu organisasi harus dilakukan untuk menggantikan sistem lama yang tidak efisien dan menjadi lebih efisien. Jurnal tersebut mengatakan pengendalian internal berperan vital dalam suatu entitas, yaitu untuk mencegah atau mendeteksi tindakan kecurangan serta mengawasi dan juga melindungi sumber daya. Dengan pengendalian internal yang efektif, diharapkan pemimpin berperilaku mencapai tujuan organisasi. Alasan dilakukan penelitian ini pada perbankan di Tembilahan karena merupakan lembaga keuangan sehingga penting untuk memiliki suatu sistem pengendalian internal yang efektif dan juga kesesuaian kompensasi yang baik serta adanya sistem informasi akuntansi guna mencegah terjadinya kecurangan akuntansi dalam dunia perbankan di Tembilahan dalam menggapai tujuannya yang ingin dicapai. Berikut adalah gambar kerangka pemikiran dari jurnal penelitian ini. Kesesuaian kompensasi sebagai variabel X1, sistem informasi akuntansi sebagai variabel X2, dan keefektifan pengendalian internal sebagai variabel X3, serta kecenderungan kecurangan akuntansi sebagai variabel Y-nya. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif, bertempat pada perbankan di Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir. Populasi yang digunakan untuk penelitian ini adalah manajer, kepala bagian, dan karyawan bagian accounting perbankan di Tembilahan, sebanyak 87 orang. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 45 orang. Prosedur pengumpulan penelitian ini menggunakan data sekunder dan primer. Data sekunder berupa data-data yang dibutuhkan seperti sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi, dan lainnya. Sedangkan untuk data primernya dilakukan dengan cara membagikan kuesioner kepada responden guna mendapatkan keterangan. Skala yang digunakan dalam penelitian ini yaitu skala Likert.
Selanjutnya saya akan memaparkan tentang hasil dari jurnal penelitian ini. Yang pertama, hasil dari uji validitas dilakukan untuk mengetahui keabsahan atau kevalidan suatu instrumen. Pengujian validitas instrumen penelitian atau di sini kuesioner, semua variabel mendapatkan nilai R hitung lebih besar dibanding R tabelnya, yang mana R tabel dari 45 responden adalah 0,294, sehingga keseluruhan instrumen penelitian tersebut dikatakan valid. Lalu untuk uji reliabilitas, suatu variabel dikatakan reliable jika memiliki nilai Hornberg alpha lebih dari 0,6, yang artinya jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten dari waktu ke waktu. Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa nilai alpha Hornberg hitung pada masing-masing variabel penelitian yaitu lebih besar daripada 0,6. Maka dapat dikatakan bahwa hasil pengukuran pada masing-masing variabel penelitian ini dikatakan reliable atau konsisten. Untuk selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa H1 atau hipotesis 1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa semakin sesuainya kompensasi yang diberikan kepada karyawan, maka akan semakin menurunkan kecenderungan kecurangan akuntansi yang dilakukan karyawan maupun manajemen yang berada di dalamnya. Hasil penelitian untuk H2 atau hipotesis 2 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Hasil penelitian ini menunjukkan semakin baik sistem informasi akuntansi akan meminimalisir kecurangan akuntansi. Hipotesis 3 atau H3 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial keefektifan pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Secara parsial, kesesuaian kompensasi dan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada perbankan di tembilahan. Sedangkan keefektifan pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada perbankan di tembilahan. Hasil uji simultan menunjukkan bahwa kesesuaian kompensasi, sistem informasi akuntansi, dan keefektifan pengendalian internal secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada perbankan di tembilahan. Hasil uji koefisien determinasi atau R2 diperoleh dari nilai A + R2 sebesar 0,35, di mana berarti 35%. Variabel kecenderungan kecurangan akuntansi dipengaruhi oleh 3 variabel penjelas, yaitu kesesuaian kompensasi, sistem informasi akuntansi, dan keefektifan pengendalian internal. Sisanya 64% yang lain dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak disertakan dalam variabel penelitian ini, seperti ketaatan aturan akuntansi, moralitas individu, dan variabel perilaku tidak etis. Selanjutnya terdapat batasan yang masih bisa dikembangkan dari penelitian ini, yaitu masih perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui apakah pengendalian internal yang terdapat dan kesesuaian kompensasi dalam perbankan telah berjalan dengan baik. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat memperluas objek penelitian sehingga data yang diperlukan lebih akurat. Selain itu, menambah variabel-variabel yang berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Peneliti menyarankan agar peneliti selanjutnya mampu membimbing responden dalam mengejar kuesioner agar tidak terjadi perbedaan maksud antara responden dan juga peneliti. Demikian review jurnal yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.